Di mana tanah di Samosir adalah yang bermasalah ketidaktahuan kadang mungkin atau peraturan tidak dikuasai sehingga adanya masalah tentang tanah wilayah dan disuit. Pada hari ini akan kita kupas habis, mudah-mudahan ada menjadi rekomendasi. Inilah makanya saya katakan mungkin dalam pertemuan kita usulkan supaya tata ruang pertanahan atau pembangunan di Kabupaten Samosir ini supaya dibuat. Supaya bisa kita menentukan mana kawasan pertanian. Kalau semua jadi perumahan, habislah kita. Kalau semua lah ini menjadi pertanian, kapan lagi ada hotel? Sehingga pemerintah sebaiknya mengeluarkan, pasti sudah punya tata ruang, tapi hendaknya itu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tahu. Investor itu mau datang mau kemari bukan mau tengok apa, bukan tengok lahan dulu, enggak. Kalau investor yang kecil-kecil Pak, datang langsung lihat tanah. Kalau yang besar kayak gitu, datang tata ruang itu. Mana tata ruang? Aku beli di sana. Kalau yang kecil datang bawa meteran tadi, ya itu main kecil itu. Yang main besar kayak gitu. Datang dulu aspek hukumnya. Itulah kita Samosir. Bukan tanah kita, tapi kita ribut. Kepala desa hanya satu pesan saya, jangan berbuat pidana 263. Membuat keterangan palsu. Yang kedua, ini penting. Di dalam surat penetapan waris, kadang ada kecurangan. Kecurangan di mana? Ada kejadian di tanah, ada kejadian tanah opungnya yang ribut, cucu sama bapak. Malu saya. Benar kan Pak? Bukan tanah atas keringkatnya, hanya karena harga diri cucu paling besar digeser beberapa meter, masuk penjara pemudanya. Saya miris, wala Tuhan, opung yang merintis orang ini ribut, gak terberkati itu Pak, ingat Pak. Makanya saya bilang, kompala kepala desa, ada komandan kalian yang memang udah itu jurusannya Pak Camat, monggo suratnya dari Pak Bupati, ada dewannya, buat itu satu perda. Itu benar yang dibilang Bapak tadi. Kepala desanya nggak ada payungnya, camatnya juga nggak tahu mana arahnya. Benar ya Pak Camat ya? Nggak tahu. Masalah sempadan abu-abu, ada dari PU, ada dari WBWS, ada dari Perda tahun 90. Nggak tahu ada beranak cucu Pak. Tapi isinya sumber semua. Mumpung ada Pak Perlindungan Purba yang mampu menghadirkan Profesor Usu, dosen saya, payah menghadirkan Profesor Bos. Mumpung ada mediatornya, silakan bersurat. Kalau bupatinya nggak mau, surat juga Pak ini DPD kita. Tapi kalian dukung nanti buat kampanye ya. Biar maju sama ketiga. Untuk itu sekian dan terima kasih. Horas. Barusan ada kegiatan seminar penyuluhan persoalan tanah di Kabupaten Samosir. Ada beberapa tokoh tadi yang hadir, dari mulai Bapak Dr. Perlindungan Purba yang khusus hadir untuk acara ini. Kemudian juga ada praktisi hukum kenotariatan di Kabupaten Samosir, yaitu Ibu Sinta Mauli Agnes Tambar, dan juga ada Amang Pendeta yang melayani di Sitio yang sangat konsen dengan pembangunan di sekitar Sitio, dan juga ada tadi Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin, pakar hukum bidang pertanahan, dan juga ada aparat hukum dari kejaksaan dan juga kepolisian. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Dr. Perlindungan Purba, apa yang menjadi motivasinya sehingga memberikan perhatian yang khusus untuk masalah pertanahan di Samosir. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa membicarakan sesuatu yang sangat mendasar, bahwa KMDT merasa masalah pertanahan ini adalah masalah yang serius. Iya. Karena khususnya Samosir, di mana kita mengadakan diskusi ini akan menjadi destinasi wisata Indonesia. Iya. Tentu kalau dunia wisata ini kan harus masuk investasi, dan harus masuk juga semangat. Sementara masalah pangan juga pertanian ini harus dijaga. Tetapi yang menjadi dasar adalah kita bicara ke soal masalah pertanahan.
Nah ternyata memang kita berterima kasih kepada Pak Bupati yang Iya. sudah memfasilitasi tempat di sini. Iya. Intinya adalah kita ingin supaya para kepala desa, Iya. camat memahami masalah peraturan terbaru tentang pertanahan. Iya. Karena pertanahan ini kan sangat cepat sekali perkembangannya, apakah untuk kebutuhan hidup, kebutuhan investasi maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 bahwa pertanahan itu kan mempunyai hubungan magis religius antara manusia dengan sesama manusia. Jadi tadi kita sangat tertarik sekali apakah masalah sepadan, masalah pendaftaran hak atas tanah, dan juga Masalah huta ya. ya masalah huta dan hak ulayat dan lain-lain, dan juga bagaimana supaya tujuan wisata di Danau Toba khususnya di Samosir ini terus berkembang sementara masyarakat juga merasakan kenikmatannya. Baik, kepada Ibu Sinta Agnes Maulitamba mau tanya nih Bu, sebagai penyelenggara kegiatan ini KMDT. Nah, apa yang Ibu lihat persoalan yang paling utama di Samosir dan bagaimana KMDT sudah melakukan berbagai penyuluhan, bahkan sekarang KMDT sudah melakukan pendaftaran gratis ya untuk beberapa koperasi atau kelompok tani. Nah, silakan Bu. Baik, kami dari KMDT yang bergerak dalam bidang masing-masing ya. Iya. Setiap tahunnya ada melakukan kegiatan, Iya. di mana tahun ini kita fokus kepada pertanian Iya. dan juga hukum. Saat ini kita selesai sudah tadi tentang penyuluhan hukum pertanahan. Iya. Kenapa ini menjadi tertarik? Adalah menjadi program daripada KMDT adalah kebetulan jabatan saya sebagai notaris dan PPAT. Iya. Banyak masalah yang kita hadapi ketika bersinggungan dengan klien. Iya. Sehingga apa yang harus dilakukan KMDT minimal membantu masyarakat dengan kepala desa dan pemerintah setempat bahwa kita lakukan ini ada pencerahan hukum kepada mereka, dan tindak lanjut nanti ke depan kita juga akan bersinergitas kepada pemerintah yang selama ini sudah baik kepada KMDT, dan bahkan acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Samosir dengan Bapak Pandiko Timotius Gultom. Iya. Sehingga semua tadi yang hadir itu termasuk profesor dan semuanya adalah karena kekerabatan. Tidak ada daya sebenarnya kalau mau berbicara tentang prop yang hadir bisa dari Samosir kita hadirkan adalah kekuatan kita nggak ada, tapi adalah keterbukaan relasi dan juga semuanya, sehingga berjalan dengan baik tadi acara. Dan ada nanti rekomendasi yang akan kami lanjutkan kepada pemerintah. Iya. Bagaimana kami menjadi ada statuta atau peraturan atau apapun itu sehingga ada peraturan hukum menjadi payung hukum di Kabupaten Samosir ketika dan kawasan Danau Toba, dan mungkin bukan hanya di Samosir, nanti akan kita lakukan juga dengan apalagi tadi ada pertanyaan tentang sempadan danau, berarti kan berkaitan dengan BWS. Iya. Yang ini persoalan pelik di Samosir saat ini ketika melakukan transaksi, tentu sertifikat yang sudah lama itu harus direview lagi ulang. Luas tanahnya bisa merugikan masyarakat. Ya. Sehingga harus diperbaharui sertifikat yang sudah ada luas Karena tanah. danaunya semakin Ya tinggi berkurang dia setelah pengukuran ke lapangan dengan iya. peraturan, sehingga menurut kita yang merugikan ya. Iya. Merugikan, namun karena peraturan itu harus dilakukan oleh masyarakat. Baik. Demikian saya pikir. Baik, terima kasih. Nah, ini ada Mang Pandita yang tadi juga menyampaikan kritisnya tentang pembangunan yang sangat sulit di Sitio-Tio. Nah, bagaimana Pak Pandita melihat dua tokoh Sumatera Utara, satu tokoh Sumatera Utara hari ini Pak Parlindungan Purba yang memberikan hatinya untuk masalah tanah di Samosir, dan juga Ibu Agnes Tamba yang memberikan pelayanan juga bidang konektariatan di Samosir. Silakan. Ya, baik. Saya di sini sebagai tokoh agama yang berada di KBP Sabulan, Desa Sabulan, Kecamatan Sitio-Tio. Jadi bagi saya ini adalah pertemuan yang sangat baik, dan semoga dari pertemuan ini ada tindak lanjutnya agar masyarakat Kabupaten Samosir terkhususnya menjadi semakin baik dan semakin maju. Karena bukan apa, karena hanya di daerah Sitio-Tio lah saya rasa pembangunan tidak ada. Iya. Pembangunan tidak Tadi ada. bilangnya aspal tidak ada ya? Iya, aspal tidak ada. Karena Iya, lebih iya. besar batu daripada manusia di Iya. Sitio-Tio. Iya. Jadi mohon kepada Bapak Purba dan Ibu Buru Tamba supaya lebih diperhatikan. Iya. Lebih diperhatikan masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir ini, terlebih di Kecamatan Sitio-Tio. Baik. Karena Kecamatan Sitio-Tio itu adalah batas
dari Kabupaten Samosir ke Dengan- Kabupaten Humbang. Iya. Sudetan. Adalah batas. Kalau nggak diperhatikan bisa pindah ke sebelah ya. Iya, bisa pindah ke sebelah mungkin. Seperti Baik. itulah Bapak. Baik, Terima kasih. ini kan Pak perlindungan purba ini kan sudah dari 2004 sampai 2019 mengabdi di DPD Sumatera Utara. Nah ini ingin mengabdi lagi 2024 nanti kayak 2019. Jadi Pak, dan juga ada Ibu Anes Tambe yang ingin juga melayani sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, bila mana Pak terpilih nih dan dipercaya oleh masyarakat kawasan Danau Toba, apa yang akan lakukan khusus untuk kawasan Danau Toba, khususnya tadi yang disampaikan Iya. oleh Pak Pendeta untuk pembangunan yang lebih baik, terutama di pinggiran Danau Toba yang mungkin agak susah untuk terakses. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ya terima kasih doanya, dan kita akan mengadakan pertemuan dalam waktu singkat seperti diskusi tentang tata ruang Iya. di kawasan Danau Toba itu. Jadi seluruh kabupaten kota nanti kita undang Dirjen, BWS Iya. dan semua yang terkait sehingga bisa kita melihat bagaimana potensi masyarakat Iya. untuk menghindari konflik-konflik Konflik ya. di tengah masyarakat. Begitu. Nah, gimana dengan Ibu Anes nih? Silakan. Ya, andai Tuhan berkenan dengan pencalonan dari legislatif Iya, iya. ya di Provinsi Sumatera Utara, Mhm. adalah menjadi komitmen saya pribadi bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir khususnya, dan umumnya di dapil saya karena Iya. kabupaten ya. Iya. Dan kita tidak boleh bermain-main dengan Iya. apabila Tuhan merestui. Apalagi niat Ibu saya. berasal dari sana ya, dari Dari Tambah ya. Studio. Dari situ Tio juga. Kecamatan saya. Iya, iya. Baik. Dari Kecamatan saya. Baik, terima kasih Ibu Anes. Iya. Dan juga terima kasih Pak Perlindungan Purba Amang Pendeta Simanjuntak, semoga semakin sukses ke depannya. Demikian tadi ngobrolan kita bersama Pak Perlindungan Purba dan juga Ibu Anes Sinta Molitamba dan juga Bapak Pendeta Simanjuntak. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan menjadi sebuah informasi berharga dan juga semangat bagi kita untuk bagaimana memajukan Samosir. Tentunya memberikan dukungan pada putra-putra yang memberikan komitmen untuk Kabupaten Samosir. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV, Horas. Orang. Terima kasih, Horas.